Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita yang ketiga di mata kuliah struktur data, yaitu array dimensi banyak, yang artinya kita akan membahas array di mana dimensinya lebih daripada 2. Jadi dikatakan di sini bahwa digunakan untuk mengolah data dalam bentuk 3 dimensi, di mana dia mempunyai 3 sisi, sehingga dinyatakan sebagai indeks 1, 2, dan 3. Jadi X, Y dengan Z. Jadi X, Y, dan Z secara ilustrasi seperti gambar seperti ini. Oke. Seperti sebelumnya kita sudah bahas materi array 1 dimensi dan 2 dimensi itu hampir sama dengan array 3 dimensi, yaitu dalam mendeklarasikan harus yang pertama nama array dahulu, lalu indeksnya ini X, Y, dan Z. Sehingga ketika dinyatakan atau ditanya jumlah elemen array untuk 3 dimensi tersebut adalah perkalian dari X, Y dengan Z. Jadi ketika array A punya 3 baris, 3 kolom, dan 2 dimensi, maka 3 kali 4 kali 2 sehingga dinyatakan jumlah elemennya sebanyak 24. Bagaimana mappingnya ke dalam storage, yaitu ketika A suatu array dengan tipe data integer di mana barisnya 2, kolomnya 4, dan dimensinya 3. Pertanyaannya berapakah jumlah elemennya, yaitu perkalian 2 kali 4 kali 3, yaitu 8 kali dengan 3 sama dengan 24. Di situ juga dinyatakan bahwa array tersebut bertipe data integer, berarti membutuhkan 2 byte. Jadi satu ruangnya membutuhkan lokasi sebanyak 2 byte. Pertanyaannya adalah di mana alamat dari array A dengan indeks yaitu barisnya 2, kolomnya 3, dan dimensinya 2. Sehingga seperti kemarin kita bahas bahwa masukan daripada rumusnya di sini ini base address-nya ditambah dengan ini adalah 2 kurang 1 baris yang dicari dikurang 1, lalu di sini adalah diketahuinya kolomnya 4 dikali dengan dimensinya 3 ditambah dengan 3 dikurang 1, ini 3-nya adalah kolom yang dicari dikurang dengan 1 dikali dengan 3. Lalu ini adalah dimensi yang dicari yaitu 2 dikurang dengan 1. Lalu kita jumlahkan baru dikalikan daripada ukuran atau L byte dari tipe datanya yaitu 2. Oke, kita tambahkan di sini 1 dikali 4 dikali dengan 3 yaitu 12 ditambah dengan 2 dikurang 2 dikali dengan 3 yaitu 6, jadi 2 dikali dengan 3 yaitu 6 tambah 12 yaitu 18 ditambah yaitu 199 kemudian dikalikan dengan 2 yaitu menjadi 38. Dan ingat 38 dimensi harus dikonvert menjadi heksa sebanyak 26. Ketika sudah sama-sama basisnya yaitu heksadesimal, sehingga kita bisa tambahkan ke base address-nya di 0011 heksadesimal menjadi 0037 heksadesimal. Oke. Ini lebih mudah daripada array 2 dimensi. Selanjutnya bagaimana kita menggunakan dalam listing program Python-nya itu sendiri. Kita punya array 2 dimensi, maka di sini kita membutuhkan kurung kotaknya ini untuk baris dan ini untuk kolom. Kemudian ditutup lagi dengan kurung kotaknya, ya. Ini adalah cara penulisan 2 dimensi. Nah, bagaimana 3 dimensi? Maka mau nggak mau kita harus ada isi sini adalah baris, ini adalah kolom, yang ini adalah dimensinya.
Oke, lalu ditutup dengan juga 3. Lalu cetaknya dengan print ARR, ini adalah array yang kita input isi datanya. Oke, selain daripada kita mencantumkan daripada data, ada yang istilahnya yaitu NumPy array. NumPy adalah hal-hal yang berisi dengan angka. Jika pada array biasa elemennya dapat berupa huruf atau gabungan antara huruf dan angka, maka pada NumPy array elemennya hanya angka. Oke, ini dibutuhkan kata-kata awal yaitu import NumPy snp, artinya kita butuh library NumPy sebagai variabel np. Lalu di sini array, ini bisa kita ganti apapun ya. Array adalah np, yaitu kita panggil gunakan NumPy titik array, ini deklarasi atau isi daripada array yang lebih daripada satu dimensi. Nah, cetak ARR hasilnya seperti ini. Oke. Lalu kalau kita ingin tahu dimensinya dari suatu array, kita pakai argumen ndmin. Ini contohnya seperti ini. Ya, import NumPy snp, kemudian array tersebut kita punya arraynya di sini diisi cuma 1 untuk menyatakan banyaknya berapa dimensinya. Karena di sini adalah kurung kotaknya lebih daripada 1, maka akan dinyatakan seperti ini bahwa number of dimension adalah 5. Jadi dimensi itu kita akan dihitung berapa banyak kurung kotak yang digunakan. Ya. Selanjutnya ada jenis yang kita namakan triangular array atau array segitiga, di mana dia diagonal utamanya berbentuk 1 dan anggota-anggota di atas diagonal utama itu bernilai 0. Jika namanya adalah lower triangular, berarti seluruh elemennya yang diagonal di bawahnya adalah 0, dan kebalikannya kalau upper berarti di atas daripada diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi dikatakan bahwa jumlah elemennya berapa kalau kita punya baris 3 kolom 3. Selalu kalau triangular itu baris dengan kolom harus sama, maka jumlah elemennya adalah n kali n plus 1 dibagi 2. Jadi baris 3 kali dengan 2 yaitu 6 bagi 2, itu ini baris dan kolomnya. Selanjutnya seperti ini namanya yaitu upper ya, yang ibu tadi katakan bahwa di atasnya nilainya lebih daripada 0, yang ini adalah lower triangular. Oke, tadi seperti ini bahwa ketika kita punya array triangular 3 baris, berarti kolomnya juga pasti sama. Maka dinyatakan berapakah jumlah elemen yang bukan 0, maka masukkan rumusnya yaitu tadi n kali n plus 1 bagi 2. Maka maksimal yang bukan 0 adalah 6. Pertanyaannya berapakah jumlah elemen yang 0, maka dikurangkan saja, yaitu baris kali kolom kan 9-nya, 3 kali 3 9, 9 dikurang dengan 6 berarti yang sama dengan 0 adalah 3. 9 dikurang 6 yaitu 3. Ini contohnya. Jadi kita bisa lihat di sini kita punya 3 baris dengan 3 kolom, di mana elemen yang 0-nya adalah 3, yang bukan 0-nya adalah 6. Jadi cara hitungnya seperti itu, baik itu upper maupun lower triangular. Oke, selanjutnya bagaimana kita mengorder atau menggabungkan dari array upper dengan array lower triangular, maka hasilnya kolomnya akan bertambah dengan 1. Jadi digabungkan yang ini ke sini, yang ini ke atas, ini digeser, dan ini bertambah dengan kolomnya. Jadi kolomnya selalu bertambah dengan 1.
Selanjutnya yang namanya space array. Space array di sini dinyatakan array dengan banyak elemen yang nolnya dan polanya sembarangan, tidak membentuk pola apapun. Itu namanya space array. Oke. Nah, selanjutnya kalian latihan ini bagaimana kita menghitung mapping dari array 3 dimensi ya di A232 dan A543 dengan base address-nya yaitu 0021 heksadesimal sebagai alamat awalnya. Oke, ini tipe datanya float berarti 4 byte, L-nya sama dengan 4, B juga seperti ini. Ini dikerjakan secara kelompok dan kirim via email. Ibu tunggu maksimal 1 minggu dari sekarang. Oke, selanjutnya tugas individu mohon dikerjakan Google Form-nya ini dari soal 1 sampai dengan soal kelima. Oke, sekian pertemuan ketiga tentang array multidimensi ya. Ibu